Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geri Kuntala. Logam mulia. Logam mulia atau logam adi adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Beberapa contoh logam mulia secara kimia yaitu ada rutenium, rhodium, palladium, perak, osmium, iridium, platina, dan emas. Unsur-unsur yang saya sebutkan tadi adalah unsur-unsur yang disetujui oleh hampir seluruh kimiawan. Daftar yang lebih inklusif memasukkan salah satu atau lebih dari raksa, rhenium, atau tembaga sebagai bagian dari logam mulia. Namun, titanium, niobium, dan tantalum tidak termasuk sebagai logam mulia meskipun mereka sangat tahan terhadap korosi. Umumnya, logam-logam mulia ini memiliki harga yang tinggi karena sifatnya yang langka dan tahan korosi. Logam mulia sangat sukar dengan asam. Sekalipun begitu, sebagai logam mulia, misalnya emas, dapat dilarutkan dalam aqua regia, yaitu campuran pekat dari asam nitrat dan asam klorida. Semua logam mulia merupakan anggota dari logam transisi. Emas. Emas adalah suatu unsur kimia dengan simbol Au atau dalam bahasa Latin aurum dan nomor atom 79. Kondisi ini menjadikan emas sebagai salah satu unsur dengan nomor atom tinggi yang terbentuk secara alami. Emas merupakan logam yang cerah, sedikit kemerahan, padat, mudah dibentuk, dan memiliki tekstur yang lunak dalam bentuk murninya. Tingkat kekerasannya berkisar antara 2,5 sampai 3 skala Mohs. Oh iya, kalian pasti sering melihat para atlet menggigit medali emas ketika difoto kan? Nah, kebiasaan menggigit medali emas ini sudah ada sejak lama loh. Di zaman dahulu, kebiasaan menggigit medali ini dilakukan untuk memeriksa keaslian emas. Seperti kita tahu, emas adalah logam mulia yang punya tekstur agak lembek. Kalau digigit, akan muncul bekas gigitan di bagian luar emas. Namun, kalau nggak ada bekas gigitan dan terasa keras, tandanya emas itu sudah dicampur dengan bahan seperti perak atau tembaga. Secara kimia, emas adalah logam transisi dan merupakan elemen dari kelompok 11. Emas juga adalah logam mineral yang merupakan salah satu bahan galian logam yang bernilai tinggi baik dari sisi harga maupun sisi penggunaan. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme, kontak, dan larutan hidrotermal. Sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan atau blazer. Ya, berikutnya emas jenis emas. Jadi emas jenis emas dan logam lainnya itu berbeda. Maksudnya apa? Misalnya 50 gram perak berbeda dengan 50 gram emas. Secara dimensi, walaupun ketebalannya sama, tapi lebar dan panjangnya itu sudah berbeda. Karena emas lebih padat, massa jenisnya 19,3 gram per cm kubik. Kalau emasnya nggak murni, ya akan di bawah itu. Titik leburnya 1064,18 derajat Celcius. Itu di situ emasnya mulai lebur, emasnya mulai lumer. Ya, warna emas. Kalau emasnya itu benar-benar pure, benar-benar murni, maka warnanya itu red yellow. Logam campuran yang paling diseringkan adalah perak dan tembaga. Ini kalau semakin banyak peraknya, maka warnanya agak keputih-putihan, mau mulai memutih. Ya kalau semakin banyak tembaganya, maka warnanya otomatis agak kemerahan. Ya kita bisa lihat persentase dan warna proporsinya di diagram segitiga ini. Apakah ada campuran lain biasanya selain perak dan tembaga? Bisa ada nikel ataupun kuningan. Jadi tergantung campurannya. Asal muasal emas. Tahap pertama, open pit mining. Jadi dibuat dulu lahannya. Oke nih, ada emasnya, baru disiapi open pit miningnya. Jadi dalam tahap open pit mining ini,
ada proses pengangkatan batu-batuan mineral yang akan diproses. Karena setelah diselidiki, batu mineral tersebut ada isinya, ada emas, perak, dan logam-logam lainnya. Nah, masuk pada tahap kedua, mineral gold ore. Jadi, proses pengumpulan dan pengolahan batu-batuan yang mengandung emas dan logam-logam mulia. Lalu, batu-batu ini masuk dalam tahap ketiga, crushing atau milling. Di sini, batu-batu yang dikumpulkan akan diproses dengan berbagai teknik. Ada beberapa teknik seperti amalgamation, flotation, dan gravity concentration. Tujuan utama pada dasarnya untuk memisahkan logam emas dengan logam lainnya dalam batuan mineral. Jadi, emas yang diperoleh biasanya akan dimurnikan dalam proses ini. Masuk tahap keempat, smelting, isinya emas cair. Lalu dituang deh, dan jadi emas batangan pada tahap kelima. Berikutnya, kegunaan emas. Emas yang memiliki simbol Au atau dalam bahasa Latin aurum merupakan mineral yang termasuk dalam golongan logam transisi. Emas pun memiliki sifat sebagai pengantar panas dan listrik yang baik. Maka tidak heran jika emas pun dijadikan campuran dalam pembuatan komponen elektronik agar mampu bekerja maksimal dalam menghantarkan arus listrik. Selain itu, kita sering menjumpai emas dalam toko perhiasan, baik berupa barang jadi seperti kalung, cincin, gelang, anting-anting, ataupun bentuk batangan logam mulia. Selain itu, emas juga dimanfaatkan sebagai jaminan oleh bank sentral dalam mencetak mata uang baru agar tidak terjadi inflasi. Emas pun dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dalam pembuatan gigi emas serta untuk industri lainnya. Sifat-sifat fisik dan kimia emas. Logam emas merupakan logam yang tahan akan korosi, mudah ditempa, dan relatif stabil di alam karena tidak banyak bereaksi dengan kebanyakan bahan kimia. Oleh karena itu, logam ini banyak dimanfaatkan di berbagai kehidupan manusia. Pada saat ini, emas banyak digunakan sebagai perhiasan, cadangan kekayaan negara, medali, elektroda, dan komponen di dalam komputer. Oleh karena itu, emas memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menjelaskan perak dalam tambang. Perak adalah salah satu logam mulia yang sudah sangat familiar di masyarakat. Unsur kimia ini dikenal dengan simbol Ag argentum dan memiliki nomor atom 47. Perak diketahui sebagai logam transisi dengan karakter lunak berwarna putih berkilat. Logam ini mempunyai konduktivitas listrik, konduktivitas termal, dan reflektivitas yang paling tinggi dibanding dengan jenis logam lainnya. Dalam kerak bumi, perak umumnya dijumpai dalam bentuk elemen yang bebas dan murni. Perak juga umum ditemukan dalam bentuk campuran dengan emas maupun dengan logam. Pada umumnya, perak diproduksi sebagai produk sampingan dari pemurnian tembaga, emas, timah, dan zinc, logam perak, dan berbagai senyawanya. Logam perak digunakan sebagai perhiasan konduktor dalam perangkat elektronika. Perak juga digunakan sebagai katalis dalam industri kimia. Penggunaan rutin adalah sebagai pelapis dalam plastik Röntgen. Logam perak adalah logam yang berwarna putih. Perak mengkilap dan agak lunak dan mudah dibentuk dalam kondisi panas maupun dingin. Logam perak memiliki konduktivitas listrik dan termal terbaik dari semua logam. Jumlah di alam yang jauh melebihi kandungan emas.
dan sifat kebal terhadap oksidator secara umum membuat perak menjadi pilihan favorit dalam berbagai keperluan. Perak di alam. Perak juga banyak ditemukan pada batuan mineral jenis galena, yaitu suatu batuan yang memiliki kandungan mineral utama timbal Pb atau timah hitam. Pada galena kandungan perak bisa mencapai hingga 5% dari total berat batuan. Perak dalam galena ditemukan dalam paduan logam bersama tembaga dan timbal. Contohnya, Gunung Perak Iwani adalah sebuah tembaga perak yang terletak di kota Oda, prefektur Shoimani di pulau utama Honshu, Jepang. Tambang ini adalah tambang perak terbesar 400 tahun dan penemuan pada 1526 hingga penutupannya pada 1923. Perak merupakan bahan logam yang kerap dijadikan bahan alternatif bagi perhiasan. Namun dengan harga tukar yang lebih rendah dari emas, perak memiliki warna putih dengan kadar karat yang beragam. Perhiasan perak dengan karat yang baik tidak akan mudah berubah warna dan tidak mudah terkena goresan. Proses pembuatan kurang lebih sama dengan emas, dengan menggunakan bongkahan perak terlebih dahulu, yang kemudian bercampur dengan perak berkadar kemurnian yang lebih rendah. Setelah itu akan dilelehkan dan dimasukkan sesuai cetakan. Biasanya banyak penyediaan perhiasan perak yang menyediakan jasa coating, yaitu upaya untuk membuat perhiasan perak terlihat seperti baru dengan cara memberi lapisan perak guna menutupi bagian lama yang mulai usang. Adapun berbagai kegunaan perak, salah satunya 1. Perak untuk perhiasan. Logam perak adalah logam mulia yang kebal terhadap sebagian besar oksidator. Hanya beberapa oksidator yang mampu mengoksidasi perak menjadi senyawanya. Jadi hal inilah yang menyebabkan perak digunakan sebagai perhiasan. Sifat ulet dan kekerasan yang melebihi emas membuat perak digunakan sebagai logam campuran emas dalam perhiasan emas. Perak untuk konduktor. Sebagian besar dari logam perak digunakan untuk keperluan industri, hasil peralatan listrik, dan peralatan elektronika banyak menggunakan perak sebagai konduktor. Perak untuk fotografi dan foto X-ray. Logam perak digunakan sebagai bahan baku untuk pelapisan film, untuk fotografi, baik film untuk foto, film röntgen, dan film untuk menguji keretakan pada bahan-bahan logam seperti pipa dan sambungan. Logam transisi. Logam transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3-12 atau 1B sampai 8B pada sistem lava. Kelompok ini terdiri dari 38 unsur. Semua logam transisi adalah unsur blok D, yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbit D. Dalam ilmu kimia, logam transisi mempunyai dua pengertian. Yang pertama, ada definisi dari International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC mendefinisikan logam transisi sebagai sebuah unsur yang mempunyai subkulit D yang tidak terisi penuh atau dapat membentuk kation dengan subkulit D yang tidak terisi penuh. Lalu yang kedua, sebagian besar ilmuwan mendefinisikan logam transisi sebagai semua elemen yang berada pada blok D pada sistem tabel periodik. Semuanya adalah logam yang memasukkan golongan 3 hingga 12 pada tabel periodik. Dalam kenyataan, barisan blok F lantanida dan actinida juga sering dianggap sebagai logam transisi dan disebut sebagai logam transisi dalam.
Seng atau dalam bahasa Belanda zinc atau timasari adalah unsur kimia dengan lambang kimia Zm, bernomor atom 30 dan massa atom relatif 65,39. Seng merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Beberapa sifat kimia seng mirip dengan magnesium. Hal ini dikarenakan ion kedua unsur ini berukuran hampir sama. Selain itu, keduanya juga memiliki keadaan oksidasi +2. Seng merupakan unsur paling melimpah ke-24 di kerak bumi dan memiliki 5 isotop stabil. Biji seng yang paling banyak ditambang adalah sphalerit atau seng sulfida. Kuningan yang merupakan alloy tembaga dan seng telah lama digunakan paling tidak sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Logam seng tak murni mulai diproduksi secara besar-besaran pada abad ke-13 di India, manakala logam ini masih belum dikenal oleh bangsa Eropa sampai dengan akhir abad ke-16. Para alkimiawan membakar seng untuk menghasilkan apa yang mereka sebut sebagai salju putih atau Wolfilsuf. Kimiawan Jerman Andreas Sigismund Markgraf umumnya dianggap sebagai penemu logam seng murni pada tahun 1746. Karya Luigi Galvani dan Alessandro Volta berhasil menyingkapkan sifat-sifat elektrokimia seng pada tahun 1800. Pelapisan seng pada baja untuk mencegah perkaratan merupakan aplikasi utama seng. Aplikasi-aplikasi lainnya meliputi penggunaannya pada baterai dan alloy. Terdapat berbagai jenis senyawa seng yang dapat ditemukan, seperti seng karbonat dan seng glukonat atau suplemen makanan. Seng klorida pada deodoran, seng pirithion pada sampo anti ketombe, seng sulfida pada cat berpendar, dan seng metil ataupun seng dietil di laboratorium organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang senyawa nikel. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan dan sedikit semburat kemasan. Nikel termasuk dalam logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet. Nikel juga tergolong dalam grup logam besi kobalt yang dapat menghasilkan paduan yang sangat berharga. Nikel murni berbentuk bubuk untuk memaksimalkan luas permukaan reaktif, memiliki aktivitas kimia yang signifikan, tetapi potongnya lambat bereaksi dengan udara dalam kondisi normal karena lapisan teroksidasi terbentuk di permukaan dan mencegah korosi lebih lanjut. Nikel pertama kali diklasifikasikan sebagai unsur kimia pada tahun 1751 Masehi oleh Axel Fredrik Cronstedt yang awalnya mengira biji tersebut itu tembaga di tambang kobalt di Los Hälsingland, Swedia. Nama elemen ini berasal dari perinakal dari mitologi penambang Jerman
yang mempersonifikan fakta bahwa biji tembaga nikel tidak bisa dimurnikan menjadi tembaga. Sumber nikel yang penting secara ekonomi adalah biji besi limonit yang mengandung 1 sampai dengan 2% nikel, dan sekitar 9% digunakan untuk lapisan nikel tahan korosi. Benda yang dilapisi nikel terkadang memicu alergi nikel. Nikel banyak digunakan dalam uang logam, walaupun kenaikan harga telah menyebabkan pergantian nikel dengan logam yang lebih murah dalam beberapa tahun terakhir. Nikel adalah salah satu dari 4 elemen yang bersifat ferromagnetik pada suhu normal. Magnet permanen alnico yang mengandung nikel memiliki kekuatan sedang antara magnet permanen besi dan magnet tanah jarang. Perbond nikel, krom dan besi menghasilkan baja tahan karat yang banyak diaplikasikan pada peralatan dapur, ornamen-ornamen rumah dan gedung serta komponen industri. Nikel sangat penting di era zaman modern ini, terutama untuk paduan. Sekitar 68% digunakan untuk bahan baja karat, 10% digunakan untuk paduan nikel tembaga, 7% untuk baja paduan, 3% untuk bahan pengecoran, 9% untuk pelapisan, dan 4% dalam penggunaan lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Akan menjelaskan logam pasca transisi. Logam miskin atau logam pasca transisi adalah unsur logam dari blok D dari tabel periodik. Posisinya di antara metaloid dan logam transisi dalam susunan unsur berkala. Mereka lebih elektropositif dari logam transisi, tetapi kurang dibanding dengan logam alkali. Dan logam alkali tanah, titik leleh, dan titik gidih mereka biasanya lebih rendah dibanding dengan logam transisi, dan mereka lebih lunak. Logam miskin adalah aluminium, gallium, indinium, tin, talium, timbal, dan bismut. Unsur 113 sampai 116 dimasukkan ke kategori ini untuk sementara, dan sementara dikenal sebagai unun trium, unun kuadium, unun pentium, dan unun hekium. Contoh logam pasca transisi yang akan saya bahas adalah timah. Timah atau timah putih adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn, bahasa Latin stanium, dengan nomor atom 50. Timah termasuk logam pasca transisi, dikelompokkan 14 dalam tabel periodik. Timah menunjukkan kemiripan timah dengan germanium dan timbal yang juga berada di kelompok 14 dan memiliki dua kemungkinan bilangan oksidasi, plus 2 dan plus 4, sedikit lebih stabil. Timah adalah elemen 49 yang paling melimpah di bumi, memiliki 10 isotop stabil. Jumlah terbesar dalam tabel periodik. Unsur ini merupakan logam miskin. Logam post transisi keperakan dapat ditempa, tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga tahan karat. Ditemukan dalam banyak alloy dan digunakan untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat. Timah diperoleh terutama dari mineral kalsiterit yang terbentuk sebagai oksida. Karakterisasi biji timah. Biji timah yang ditambang di Indonesia umumnya adalah dari jenis endapan timah aluvial dan sering disebut sebagai endapan timah sekunder atau disebut timah placer. Jenis biji timah ini sudah terlepas dari endapan induknya, yaitu timah primer, dan oleh air diendapkan kembali di tempat yang lebih rendah. Secara ekonomis, mineral penghasil timah putih adalah kasterit dengan rumus kimia SnO2
Walaupun ada sebagian kecil timah dihasilkan dari sulfida seperti stannit, silindrit, dan frankeit, konfieldit, dan tealit. Mineral umumnya yang terkandung di dalam biji timah adalah akasiterit. Tahap-tahap proses pengolahan biji timah. Secara garis besar, pengolahan biji timah menjadi logam timah terdiri dari operasi konsentrasi mineral, dressing, dan ekstraksi, yaitu pelabuhan atau smelting, dan pemurnian atau refining. Tahap konsentrasi biji timah merupakan operasi peningkatan kadar timah dan dengan menggunakan peralatan seperti zinc konsentrator, palong, dan meja goyang. Tahap smelting. Proses smelting merupakan proses reduksi dari konsentrasi biji timah pada temperatur tinggi menjadi logam timah. Prinsip reduksi adalah melepas ikatan oksigen yang terdapat mineral kalsiterit. Reduktor yang digunakan sebagai reproduksi adalah gas CO. Reaksi yang terjadi selama proses smelting adalah SnO2 tambah CO2 sama dengan SnO tambah CO2. Tahap refining. Permurnian timah dari pengontrolan dapat dilakukan dengan cultillate refining, L-Takji refining, serta elektrolitik. Refining memiliki teknologi untuk proses yang adalah berdasarkan tingkat kemurnian logam yang diinginkan. Setelah melewati tahap refining ini, kemudian logam tidak dapat mencapai 99,93%. Baik, ini yang dapat kelompok kami bahas. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.